Ya, bisa, siap. Oke, saya lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua di sini selalu dalam keadaan sehat semua. Eh, dan sehat, baik dari sehat segi, segi fisik, ataupun juga sehat secara ekonomi ya. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membicarakan perkuliahan kita yang ke-15 di perkuliahan ilmu negara. Kita specifically akan sebagaimana sesuai di RPS. Kalau minggu ini kita akan berbicara berkaitan dengan konstitusi. Jadi apa sebenarnya konstitusi itu, dan sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman juga sedikit telah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa konstitusi itu memang menjadi dasar dari terbentuknya banyak negara ya. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin eh, bisa kita pahami bersama, atau mungkin teman-teman bisa bisa mengetahui bahwa eh, hampir eh, setiap negara bahwa memiliki konstitusi ya, baik yang secara tertulis ataupun yang tidak tertulis ya. Jadi hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Sebagian besar negara di dunia ini yang telah terbentuk di dunia ini telah memiliki konstitusi. Nah, apa arti kata konstitusi itu sendiri? Berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution. Kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, ini berkaitan dengan kata jus atau ius, yang berarti hukum atau prinsip. Nah, kalau bahasa Inggris sendiri, just, kalau kepanjangan dari jus adalah just. Just itu adalah sebuah keadilan ya. Just itu sebuah keadilan. Jadi, harapannya konstitusi ini menjadikan dasar untuk mewujudkan tentunya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, dalam penyusunan konstitusi tertulis, nilai-nilai ataupun norma dasar yang hidup dalam masyarakat ini, dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah sebuah undang-undang dasar atau disebut juga konstitusi. Selanjutnya juga suasana kebatinan, atau kalau bahasa Belandanya itu uh, Geestesgehenentergrond, yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis ya. Nah, perumusan yuridis suatu ketentuan undang-undang dasar atau sebuah konstitusi itu perlu dipahami dengan seksama untuk dapat dimengerti sebaik-baiknya apa sih ketentuan dan juga norma-norma dan makna yang terkandung dalam sebuah undang-undang dasar. Nah, kalau kita lihat sejarah pertumbuhan konstitusi dunia ini, pertama mungkin kita bisa melihat yaitu Piagam Madinah. Di dalamnya yaitu berisi kesepakatan-kesepakatan antara kaum mujahidin, Ansor, Yahudi, dan golongan lainnya yang dalam naskah yang disebut Sahifah. Sementara kalau scholar Montgomery Watt yang memberikan nama Piagam Madinah sebagai The Constitution of Medina. Kemudian pada kepustakaan Belanda membedakan antara konstitusi atau constitution dengan undang-undang dasar. Jadi ada pembedaan antara apa yang sebenarnya disebut konstitusi atau juga dengan undang-undang dasar di dalam kepustakaan Belanda. Dalam kepustakaan Belanda, konstitusi itu adalah sesuatu yang luas. Jadi peraturan dasar baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang juga berlaku di dalam masyarakat ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pedoman umum ataupun pedoman hidup yang selama ini berlaku dalam masyarakat itu adalah sebuah konstitusi. Jadi dia melihat sebagai apakah itu tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi itu sendiri, sehingga kalau di dalam kepustakaan Belanda dapat diartikan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebenarnya turunan dari konstitusi. Nah, konstitusi terdiri dari yang tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, bagian tertulisnya disebut sebagai sebuah undang-undang dasar. Nah, kemudian pada masa kejayaan Athena di sekitar abad 6, eh, abad 6 hingga abad 4 sebelum Masehi, Athena pernah mempunyai eh, ti- kurang tidak kurang dari 11 konstitusi atau lebih dari 11 konstitusi. Karena kalau kita pahami bahwa
negara-negara Yunani itu kan pada dasarnya terbentuk dari negara kota ya, kebanyakan kota, kota-kota yang masyarakat yang berkumpul di suatu wilayah dan kemudian karena mungkin menumbuhkan hidup di sana kehidupan agraris, kemudian mereka berkumpul sehingga di sana kepentingan-kepentingan mulai saling berkonflik antara kehidupan sosial juga saling berkonflik sehingga dibutuhkanlah seperangkat aturan yang yang mengatur bagaimana pola kehidupan masyarakat. Nah, ini banyak sekali di Yunani negara-negara kota yang terbentuk akhirnya menjadi sebuah negara. Nah, Athena pernah memiliki lebih dari 11 konstitusi di mana pemahaman awal konstitusi di masa Yunani hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan adat kebiasaan semata-mata. Sementara di zaman Romawi, dia memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau preator, termasuk di dalamnya yaitu pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum. Nah, kalau kemudian di zaman pertengahan ini memang kalau di Eropa itu dia sering disebut sebagai zaman kegelapan ya. Nah, di zaman pertengahan itu di Eropa itu sering disebut sebagai zaman kegelapan di mana corak konstitusinya di saat itu bergeser dari tadinya menjunjung demokrasi bergeser ke arah feodalisme. Di mana di situ juga di sana peran peran raja itu sangat menjadi totaliter dan juga semakin juga berperannya kekuasaan-kekuasaan yang berpengaruh dari agama atau kekuasaan gereja dalam menjalankan kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Nah, kemudian tumbuh juga masa absolutisme ditandai dengan ucapan dari Raja Louis XIV yang menyatakan bahwa negara itu saya, sehingga timbullah negara-negara sehingga menjadikan Prancis saat itu sebagai negara totaliter di abad 17 di Prancis. Kemudian timbul juga setelahnya di abad 18 Revolusi Prancis di mana J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contrat Social menyatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya. Sedangkan hukum itu merupakan ekspresi dari kehendak umum atau kehendak rakyat. Tesis J.J. Rousseau ini sangat menjiwai The Declaration Destroyed the Home et du Citoyen ya. Deklarasi ini yang kemudian mengilhami pembentukan konstitusi Prancis yang khususnya yang menyangkut HAM, di mana pada saat itu nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia itu mulai tumbuh di dalam berbagai macam konstitusi yang diawali dengan revolusi Prancis tersebut dan juga di konstitusi Prancis. Kemudian bergeser ke abad berikutnya yaitu Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Konstitusi di banyak negara itu bergeser dari tadinya menumbuh kembangkan demokrasi ke arah liberalisme. Nah, mungkin sampai sini mungkin rekan-rekan teman-teman mahasiswa mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan. Baik, kalau misalkan tidak ada, mungkin saya izin untuk melanjutkan. Nah, konsep negara dan juga hubungannya dengan konstitusi. Konsepsi negara ini dapat dikenali dalam konstitusinya, apakah dia itu sebagai negara republik atau negara istilahnya monarki konstitusional ataupun negara lainnya. Nah, namun menurut Bagirmanan, tidaklah cukup memahami hukum ketatanegaraan suatu negara hanya dengan menggantungkan atau hanya dengan melihat segala sesuatunya dengan asas atau aturan yang ada di dalam konstitusinya. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Profesor Mahfud MD yang menyatakan bahwa keberadaan konstitusi pada awal pertemuan bangsa modern tidak lepas dari pengakuan adanya paham demokrasi, yang pada intinya memang menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, sementara penguasa-penguasa ini yang menjalankan kekuasaan atas tangan rakyat, mendapatkan suara dari rakyat memang diberikan mandat untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi individu. Nah, tidak semua hak asasi itu diserahkan kepada negara, namun sebatas dalam kontrak asas pembentukan negara. Jadi kalau kita melihat sebagaimana di bukunya J.J. Rousseau, ada kontrak sosial. Nah, satu sisi konstitusi adalah merupakan sarana untuk membatasi kekuasaan. Jadi bagaimana agar kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara di sini tidak sewenang-wenang dan juga bagaimana agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam
eh, agar pemerintah bisa menjalankan kekuasaannya. Itu adalah salah satu beberapa hal yang menjadikan hubungan antara konsep negara dan juga hubungannya dengan konstitusi. Apa saja materi-materi dan muatan konstitusi? Ada beberapa hal menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Strucken, Strucken menyatakan bahwa konstitusi itu setidaknya berisi pada 4 hal, setidaknya berisi 4 hal. Yang pertama yaitu eh, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, kemudian eh, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, kemudian pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, utamanya itu founding fathers pada saat itu atau para pendiri bangsa saat itu yang ingin diwujudkan. Mungkin rekan-rekan semua sangat memahami di sini bahwa sejarah bangsa kita pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar itu mungkin teman-teman kalau mengingat kembali bahwa Undang-Undang Dasar kita kan disiapkan oleh BPUPKI pada saat itu ya. BPUPKI saat itu di dalamnya ada Soekarno, kemudian Miriam Budiarjo, kemudian berbagai macam ulama dan Pak Muhammad Hatta dan lain sebagainya yang mereka semua berpikir kemudian ingin menuangkan pandangannya atau visi mereka terhadap bangsa ini di masa yang akan datang diwujudkanlah dalam konstitusi itu baik untuk pada saat tersebut ataupun di saat masa-masa berikutnya. Nah, ini kurang lebih sama yang terjadi pada saat bangsa ini didirikan, bangsa Indonesia didirikan pada saat konstitusi kita ini Undang-Undang Dasar 45 itu disusun. Yang terakhir yaitu suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Jadi sebagai ke arah bangsa itu akan dipimpin seperti apa? Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang menghidupi rakyatnya dengan baik ataupun tidak? Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang dipimpin secara otoriter atau secara demokratis dan lain sebagainya? Nah, kemudian menurut Budiarjo, setidaknya konstitusi itu memuat beberapa hal, yaitu organisasi negara. Yang pertama, organisasi negara di dalamnya yaitu pembagian kekuasaan antara 3 cabang kekuasaan utama. 3 cabang kekuasaan utama di sini yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, konstitusi kita sebagai contoh yaitu dia memberikan perlindungan bahwa setiap cabang kekuasaan ini independen, saling adalah mandiri dan tidak eh, apa tidak bisa dicampuri oleh kekuasaan lainnya. Jadi kekuasaan eksekutif itu tidak bisa dicampuri oleh kekuasaan legislatif, kekuasaan ataupun sebaliknya kekuasaan eksekutif tidak campuri bisa legislatif, ataupun kekuasaan yudikatif tidak bisa dicampur tangani oleh eksekutif. Jadi masing-masing kekuasaan ini adalah kekuasaan yang mandiri. Jadi sehingga untuk mewujudkan apa? Check and balances dan juga saling kontrol antara cabang-cabang kekuasaan. Kemudian di dalamnya juga memuat bagaimana perlindungan hak asasi manusia, misalkan apa masyarakat mendapatkan hak untuk pendidikan, masyarakat mendapatkan hak untuk hidup yang layak ataupun kesehatan ataupun bagaimana agar perekonomian sebuah negara itu dikuasai. Kemudian di dalamnya juga memuat terkait prosedur perubahan sebuah undang-undang dasar. Memang terkadang memuat norma untuk tidak mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Jadi memang kadang konstitusi juga ada beberapa norma yang memang agar tidak diubah atau ada sifat-sifat tertentu yang tidak diubah dalam sebuah undang-undang dasar. Nah, ini menurut Struiken dan juga Budiarjo. Nah, saya rasa mungkin ada teman-teman yang ingin mendiskusikan ataupun menanyakan terkait hal tersebut tadi. Oke, baik. Monggo. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di belakangnya. Nah, bagaimana kedudukan konstitusi? Kedudukan konstitusi menurut kalau memang dalam ketatanegaraan pada umumnya konstitusi itu memiliki kedudukan yang fundamental. Kedudukannya sangat signifikan dan juga sangat fundamental. Ya, hampir setiap negara mengakui bahwa eh, pada hierarki peraturan perundang-undangan mereka bahwa konstitusi ini menduduki hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi.
hampir setiap negara. Nah, kedudukan konstitusi menurut KCWR dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi atau yang supreme, ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara serampangan, secara sembarangan. Sementara Hans Kelsen ini teman-teman sangat tahu bahwa Hans Kelsen ini adalah bapak dari ilmu negara. Hans Kelsen menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional. Sebab itu, Undang-Undang Dasar merupakan fundamental law. Nah, untuk itu harus ada hak menguji sebagai guarantees of the Constitution. Hak menguji sebagai guarantees of the Constitution sebagai untuk menguji apakah kekuasaan yang dijalankan ini sudah sesuai konstitusi atau tidak. Nah, kalau di kita sudah ada mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi. Pengujian yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu adalah undang-undang. Nah, siapa yang bisa menjalankan undang-undang atau siapa yang bisa menjalankan kewenangan undang-undang? Undang-undang itu meskipun dibuat oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi kekuasaan eksekutiflah yang menjalankan undang-undang tersebut. Sehingga untuk menjamin apakah undang-undang itu yang dijalankan oleh eksekutif sudah sesuai konstitusi, itu harus ada hak mengujinya. Jadi, kalau kita bicara judicial review di MK, itu adalah judicial review apakah sebuah norma yang ada sebuah ketentuan yang ada di sebuah undang-undang itu sesuai nggak dengan konstitusi. Bertentangan nggak dengan sebuah konstitusi. Nah, kalau tentunya di hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu kemudian menemukan bahwa ada norma-norma yang bertentangan, tentunya pasal-pasal atau norma-norma atau bahkan keseluruhan undang-undang itu bisa dibatalkan. Kemudian scholar yang lain menyatakan Hein van Marseven dan juga Ger van der Tam menyatakan bahwa konstitusi selain sebagai dokumen nasional juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara tersebut. Jadi dia selain membentuk sebagai dokumen atau sumber hukum nasional, sumber hukum utama, tapi dia juga membentuk bagaimana negara tersebut akan membangun sistem politiknya. Apakah dengan sistem politik demokrasi, seperti apa demokrasi? Apakah demokrasinya dengan yang demokrasi terbuka atau mungkin tertutup, ataupun apakah dengan negara yang dibangun dengan parlementer ataupun dengan apa? Atau mungkin dengan sistem di luar demokrasi parlementer, ya, sebagaimana negara kita saat ini. Karena kalau negara-negara parlementer itu biasanya negara-negara yang Commonwealth, yang monarki absolut, sebagaimana di Inggris, kemudian Australia, New Zealand, dan lain sebagainya atau negara-negara uh, persemakmuran Inggris itu adalah negara-negara yang uh, membangun sistem politik dan sistem demokrasinya sebagai demokrasi yang parlementer. Atau sering juga disebut sebagai negara-negara yang membangun sistem demokrasi sebagai sistem demokrasi Westminster System. Nah, apa yang mendorong pembentukan konstitusi? Hakikat konstitusi sebagai perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di suatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Jadi, nah, pembuatan konstitusi ini didorong oleh kesadaran politik yang tinggi mengenai adanya kebutuhan pengaturan penyelenggaraan negara agar bisa diatur sebaik-baiknya, baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai pernyataan prinsip dan cita-cita. Dan ini sangat kita pahami semua di dalam preambula daripada Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa kita. Nah, dalam hal ini konstitusi sebenarnya membawa pesan tentang bagaimana relativitas kekuasaan pemerintah itu akan distrukturkan. Nah, kemudian suatu konstitusi dengan dipahami sebagai produk dari suatu proses politik yang seharusnya secara demokratis menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi politik yang utama yang sebenarnya mencerminkan pandangan rakyat tentang tata norma, etis sosial, ketertiban umum, keadilan, tata nilai sosial, budaya, peranan, serta hubungan antara lembaga-lembaga sosial. Nah, bagaimana modelnya? Konstitusi dalam penyusunannya, konstitusi merupakan landasan fundamental sebagai formasi hukum atau peraturan perundang-undahan. Maka sebagai prinsip
hukum yang berlaku secara universal, formasi hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut yang ada di bawahnya nantinya tentunya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, konstitusi ini juga dipahami sebagai lebih lebih dari sekedar sebuah dokumen yang mati, tetapi lebih dari itu, konstitusi tetap menjelma dan berfungsi sebagai prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan suatu negara yang selalu hidup mengikuti perkembangan zamannya, yaitu Ya, mohon maaf waktunya sudah habis, Pak. oh, siap, siap. The Living Constitution. Izin satu paragraf lagi, izin, Bu. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip perekonomian nasional yang juga harus ditaati dalam konstitusi. Apakah demokrasi, perekonomian itu secara terbuka atau pun ingin negara tersebut ingin mewujudkan negara kesejahteraan sebagaimana Indonesia. Indonesia meskipun dalam konsepnya adalah mewujudkan negara kesejahteraan, tetapi ya kita masih jauh untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Ini penafsirannya mungkin bisa dipelajari kembali dan ini adalah diskusi kelompok yang mungkin bisa rekan-rekan diskusikan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk mendiskusi ini. Mungkin itu dari saya. Nanti kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mas Pungki. Ini berikutnya langsung kepada Prof. Johannes Sapri untuk memberikan saran. Hai, Sam. Iya, sebentar ya, ini sepertinya Prof. Jonya sepertinya keluar lagi nih. Sebentar, mohon ditunggu ya Bapak Ibu semuanya. Just sudah masuk sepertinya. Baik, halo, halo, Yap, oke, ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Mas Pungki, PhD, Prof. Jo, kita saya sudah potong. mendengarkan tadi pemaparan tentang ilmu negara ya, siap, tentang Prof. ilmu Oke. negara. Secara konten Pak Pungki yang lebih tahu gitu ya, bahwa hal-hal hak konstitusi bagi negara dan bangsa gitu ya, bahwa konstitusi itu adalah hasil eh, perjanjian politik yang harus disepakati. Kemudian juga tergantung pengelola negara mau dibawa kemana negara kita ini, atau apa, ataukah ingin mewujudkan cita-cita founding father kita. Sangat menarik penjelasannya gitu ya. Nanti kalau di real teaching, kalaupun eh, saya penilai di kelompok 3 ini, nanti dilengkapi Mas Pungki ya dengan peristiwa-peristiwa negara gitu ya. Ketika nanti itu akan terjadi, bagaimana persiapan PPKI kemerdekaan itu pasti ada nuansanya gitu ya, nuansanya. Kemudian selanjutnya negara kita akan konferensi segala macam gitu. Mungkin ada peristiwa ini menambah pemahaman karena terus terang mahasiswa Mas Pungki kan termasuk anak muda ya. Anak muda apalagi mahasiswa-mahasiswa kita yang kita ajar, mungkin dia tidak terlalu tahu peristiwanya dulu hanya membaca, tetapi mungkin peristiwa peristiwa itu bisa dicombine dengan peristiwa-peristiwa gambar atau apalah gitu ya, sehingga di real teachingnya lebih menarik. Nah, tapi Siap. jangan terlalu banyak
videonya karena nanti akan memberatkan giganya gitu. Jadi susah juga press untuk dikirim ke pihak kami. Nah, secara langkah pembelajaran itu sudah disampaikan tadi, dibuka, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ditanyakan apa itu konstitusi. Ini membangkitkan persepsi mahasiswa kita bahwa ini pertemuan yang keberapa ke-15, berarti lanjutan ya Pak Puki, Mas Puki ya. Iya, Prof. Siap. Pertemuan ke-15 tadi. Siap, 15, Prof. Nah, berarti kan lanjutan dari materi. Ya. Jadi kita melakukan persepsi, bukan melakukan pretest. Saya pikir secara keseluruhan semua kita bagus. Bagaimana Bu Dian, nanya 5 orang ini? Habis 5 orang ini? 6 orang, Sudah Prof. 6 orang, Oh Prof. iya. Ya, sudah 6 selesai. orang.